sebagai Wakil Panglima TNI. Aliansi Jurnalis di Pangkal Pinang mendesak polisi mengusut tuntas dugaan pembunuhan wartawan yang ditemukan tewas di sumur. Empat prajurit ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Prada Lukinamo yang diduga tewas karena dianiaya. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Cindy Permadi. Informasi pertama akan kami awali dari Bandung, Jawa Barat. Saudara Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung Barat. Dalam amanatnya, Prabowo menekankan pentingnya semua tentara mengingat bahwa mereka lahir dari rakyat. Ia juga menegaskan Indonesia menganut konsep pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh elemen bangsa terlibat dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Menurut dia, pertahanan Indonesia bersifat defensif, tapi bukan berarti tak bisa menang. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Ada juga bela diri taktis antar kombatan dan juga pre-strike block. Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer ini, berbagai atraksi gabungan kemampuan tempur TNI di darat, laut, dan udara dipamerkan. 20.000 lebih personel TNI terlibat dalam kegiatan ini. Upacara ini menjadi salah satu pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Siap ditugaskan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. And eksfiltrasi, eksfiltrasi, eksfiltrasi. Go! Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Satuan Penanggulangan Teror Tentara Nasional Indonesia. Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandjo Budi, lulusan Akademi Militer tahun 1991. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandjo Budi Revita menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letjen. Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong selama hampir 25 tahun. Tandjo mengisi kekosongan jabatan yang terakhir dipegang oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi pada tahun 2000.
Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI. Pengamat militer ISES Hairul Fahmi menilai keberadaan Wakil Panglima TNI sangat membantu tugas Panglima untuk koordinasi lintas matra, serta memastikan kebijakan Presiden di bidang pertahanan dapat dijalankan di semua level. Saya kira posisi ini bukan sekadar pendamping Panglima, ya, melainkan bagian dari inti komando yang berperan, ya, menjaga kesinambungan kerja, ya, terutama ketika Panglima berhalangan atau ketika negara menghadapi situasi darurat maupun krisis, gitu ya. Fungsi ini juga penting, ya, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurai beban koordinasi yang sangat besar. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Lalu seberapa penting keberadaan Wakil Panglima TNI dan peran apa yang setidaknya bisa dijalankan? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat petang Bang TB, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan hadir di studio. Ini sejak 2000 Wakil Panglima TNI sudah ditiadakan. Saat itu Presiden Gus Dur yang meniadakannya. Sebenarnya apa urgensinya saat ini sudah kembali ada Wakil Panglima TNI? Ya, jadi kalau kita lihat tahun 2000 sekian, itu kan tidak dilanjutkan oleh Gus Dur. Betul. Keberadaan Wakil Panglima TNI. Ya, mengapa? Memang belum perlu sekali. Lalu sekarang dikembangkan kembali atau diposisikan kembali. Saya baru kembali dari Batu Jajar, ya. Dan kemudian jadi ikut menyaksikan, ya? Ikut menyaksikan. Di situ diresmikan 6 kodam. Yang pertama itu kodam di Riau, kemudian kodam di Sumbar, kemudian di Lampung, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Jadi ada 6 kodam. Kemudian juga peresmian pembentukan 20 brigade. Itu tidak sedikit, ya. Di dalamnya ada 100 batalion. Lalu pengembangan pasukan khusus, ya, Kopassus, ditambah kira-kira 6 grup. Kemudian marinir ditambah 5 batalion infanteri pendarat. Ya, kemudian juga Kopasgat ditambah sekitar 2 batalion tempur, kemudian 1 batalion bantuan tempurnya, begitu. Jadi terjadi eskalasi penambahan dengan penambahan personil, ada restrukturisasi, ya, terus terjadi, ya, kendali atau rentang kendali komando pengendalian itu menjadi semakin luas. Plus tentu tupoksinya bertambah, sehingga di situ dibutuhkan Wakil Panglima TNI. Jadi ini konsekuensi logis dari pengembangan kesiapan prajurit TNI. Bang TB, ini kan kalau bisa dilihat dari runutannya, ini dihidupkan kembali pada 2019 dan dan dilantik hari ini. Apakah dari DPR Komisi 1 sendiri sempat diminta konsultasi ataupun diberitahukan sebelum ini diresmikan? Ataupun dilantik? Secara resmi tidak, tetapi disampaikan bahwa kesatuan TNI sekarang ini direncanakan dalam konsep pertahanannya akan lebih besar lagi menghadapi ancaman, sehingga dibutuhkan seorang Wakil Panglima TNI. Karena sesuai dengan undang-undang TNI yang ada, Wakil Panglima itu, ya, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Menarik, Wakil Panglima itu berpangkat bintang 4, seperti Kasal, tetapi tidak mungkin jadi Panglima TNI. Ya, karena apa? Karena untuk syarat menjadi Panglima TNI harus pernah atau sedang menjadi Kepala Staf, baik darat, laut maupun udara. Begitu. Jika memang diberlakukannya kembali Wakil Panglima TNI karena ada tupoksi yang begitu besar, nanti
pertanggungjawabannya ataupun tugas pokoknya akan seperti apa? Apa yang membedakan antara Panglima dan Wakil Panglima? Apakah nantinya akan ada tumpang tindih atau bagaimana? Saya kira tidak. Jadi yang namanya wakil wajib membantu pelaksanaan tupoksi dari Panglima TNI. Wajib itu ya, wakil itu. Dan biasanya dibagi wakil itu lebih banyak kepada koordinasi intern ya, dan kemudian pembinaan ke bawah, terutama masalah disiplin begitu. Oke, jika pada tahun 2000 sempat ditiadakan di eranya Presiden Gus Dur, lalu apa sih yang sebenarnya menjadi alasan utama selain dari tupoksi yang kita bicarakan tadi, Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan? Ya karena sekarang rentang kendalinya, komando dan pengendaliannya semakin luas. Ya, misalnya saja yang tadinya para komandan pasukan khusus itu menjadi dilantik sekarang menjadi panglima. Tidak lagi jadi komandan, menjadi panglima. Maka itu menjadi sebuah situasi yang memang memerlukan konsentrasi dari para elit panglima di atas, ya, sehingga butuh bantuan untuk mengkonsolidasikannya, mengkoordinasikannya, dan sekalian mengkonsolidasikannya tentang satuan ini yang begitu luas, ya, dan tetap Panglima TNI tentu eksis di situ. Oke, Bang TB, kalau kita bicara soal Tentara Nasional Indonesia, inilah kita bicara soal pertahanan negara. Iya. Apakah dengan dihidupkannya kembali Wakil Panglima TNI ada ancaman pertahanan negara yang dikhawatirkan sehingga membutuhkan istilahnya dua pucuk pimpinan di TNI? Saya tidak melihat dari keberadaan wakil dulu ya. Tetapi dengan reorganisasi prajurit TNI yang cukup besar, ya, tentu ini ada ancaman yang lebih besar. Itu bisa disimpulkan karena apa? Struktur pembentukan postur TNI, penghitungannya itu berawal dari ancaman. Ancaman, kemudian standar penangkalan, setelah itu anggaran yang dimiliki, dan kemudian dibentuklah postur TNI. Dari situ bisa dilihat kalau postur TNI plus berkembang, maka kita punya biaya untuk itu, tetapi juga tentu ancamannya juga lebih banyak. Sehingga pengembangan TNI ini memang disiapkan untuk terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Oke, jadi memang untuk mengantisipasi adanya hal-hal ataupun ancaman itu sendiri. Bang TB, lalu mengapa Wakil Panglima TNI ini harus ataupun setelah dilantik berasal dari Angkatan Darat ya? Oh, saya kira begini, kalau soal itu ya kita bisa bergilir, tidak ada ketentuan-ketentuannya seperti Kasum dari angkatan lain, ya, kemudian juga staf intelijen, kemudian operasi, kemudian juga personil itu mix dari darat, laut, udara, begitu. Sehingga komposisi ini menurut hemat saya, yang saya memang mantan prajurit yang pernah juga di Mabes TNI, saya kira tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan seleksi yang sudah dilakukan? Apakah Komisi 1 DPR RI ini juga mendapatkan informasi sebelum dilantiknya Wakil Panglima ini? Saat di Tidak ada seleksi, tidak ada fit and proper test. Tidak ada laporan juga kepada Komisi 1. Tidak ada. Itu menjadi intern ya, keputusan dari Bapak Presiden. Ya, hanya Panglima TNI saja yang harus mendapatkan persetujuan setelah fit and proper test dengan DPR, dalam hal ini Komisi 1. Oke, Bang TB, lalu kita bicara soal struktur. Ketika kita bicara, Anda tadi menyebut ada 6 kodam tambahan, ada juga strukturisasi di bidang-bidang lain termasuk Kopassus yang semakin besar saat ini penambahannya. 6 grup ya. Lalu bagaimana dengan efektivitas struktur komandonya nantinya ketika ada Panglima dan juga ada Wakil Panglima? Justru dengan rentang kendalinya semakin luas, kehadiran Wakil Panglima itu menjadi lebih solid, lebih juga terkoordinir begitu.
ya. Sehingga termasuk dengan matra-matra lainnya dengan AU dan laut? Iya, betul. Karena apa? Puncaknya itu dia menjadi orang nomor 2 di TNI, ya. TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Setahu saya, siapapun yang memimpin di Mabes TNI, kami apakah itu prajurit darat, laut, udara, tidak ada masalah. Oke, Bang TB mungkin terakhir, dengan adanya penambahan, bisa dikatakan ada 2 orang sekarang di pucuk pimpinan TNI. Lalu bagaimana ketika keberadaan Wakil Panglima TNI ini tidak menimbulkan adanya dualisme komando atau mungkin memperlambat atau mempercepat proses pengambilan keputusan strategis dari TNI? Tidak, karena pembagiannya jelas. Yang pertama itu mengorganisir ke bawah, termasuk disiplin. Yang kedua itu mengkomunikasikan antar angkatan dan tugas-tugas lain. Sementara dalam pengambilan keputusan hanya Panglima TNI yang dapat membuat keputusan, bukan Wakil Panglima TNI. Jadi Wakil Panglima fungsinya hanya untuk memberikan masukan? Untuk mengorganisir, memberikan masukan, dan menyiapkan pasukan. Komando tetap ada di tangan Panglima TNI dan tentu atas perintah Presiden. Oke, keputusan mutlak tetap ada di tangan Panglima TNI? Yes. Baik, atas perintah Presiden. Saat ini Presiden. Sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang. Baik, terima kasih Bang TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR RI sudah memberikan perspektifnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan Wakil Panglima TNI ini dapat mempermudah dan juga menjadikan TNI jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bang TB, selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Aliansi Jurnalis di Pangkal Pinang mendesak polisi mengusut tuntas dugaan pembunuhan wartawan yang ditemukan tewas di sumur. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, diduga sopir mengantuk, kendaraan truk box pengangkut bahan pembuat roti menabrak kendaraan truk tronton di tol Cipularang, Purwakarta. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Foto mobil di lokasi. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk box dengan kendaraan truk tronton terjadi di kilometer 99 jalur A, arah Jakarta menuju Bandung di ruas tol Cipularang, Darang dan Purwakarta, Jawa Barat Minggu pagi. Pengemudi truk box diduga mengantuk hingga kendaraan hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk tronton di depannya. Akibatnya penumpang truk box meninggal dan pengemudi truk box terluka. Foto mobil di lokasi. Jakarta, kemudian terjadi perlambatan dan kendaraan yang ketiga yaitu light truck box menabrak kendaraan tronton, sehingga kendaraan tronton tersebut kedorong dan menabrak kendaraan korban lainnya. Untuk korban yaitu dari kendaraan ketiga yaitu light truck box, pengemudinya terjepit. Sorotan lain saudara, jenazah wartawan media online di Pangkal Pinang yang diduga tewas dibunuh dimakamkan keluarga. Korban Aditya Warman yang berusia 47 tahun sebelumnya sempat dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam sumur. Aliansi Jurnalis di Pangkal Pinang mendesak polisi mengusut tuntas dugaan pembunuhan seorang wartawan yang terjadi pada Jumat lalu. Sampai saat ini kita koordinasi dengan pihak kepolisian baru menangkap 1 orang pelaku, sedangkan pelaku satunya ya sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan upaya penangkapan pelaku yang berada di luar Pulau Bangka. Hasil penelusuran kita dari rekan-rekan AJI, sejauh ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ada kegiatan-kegiatan jurnalistis yang terkait dengan kasus pembunuhan ini ya. Untuk awal sih kita masih menduga ini motifnya ekonomi aja.
Seorang wartawan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas di dalam sumur yang berada di pondok kebun milik korban. Korban diduga dibunuh oleh 2 orang dan salah satunya adalah penjaga kebun yang bekerja untuk korban. Dirkrimum Polda Babel menjelaskan setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri menggunakan mobil korban. Dari hasil pengejaran, 1 orang pelaku ditangkap dan 1 pelaku lainnya masih buron. Kita kenakan diduga melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan. Kenapa dikatakan pencurian dengan kekerasan? Karena bukti awalnya itu korban hilang belum dapat, sementara mobil sudah hilang. Jadi diduga sementara adalah mobilnya yang dibawa lari. Juga akhirnya korban, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga. Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut seperti apa sehingga dia meninggalnya sampai akhirnya dimasukkan ke sumur. Yang jelas sudah pasti tentu ada kejadian awal. Lebih lengkap soal penemuan jenazah dalam sumur di Pangkal Pinang, Bangka Belitung sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Yusuf, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Pak Yusuf, sampai saat ini sudah bisa dipastikankah penyebab kematian dari korban? Informasi yang sementara kita terima belum mendapatkan arah apa penyebab meninggalnya, tapi tentu ini harus diselidiki secara tuntas. Apakah ini peristiwa pidana terkait pencurian dengan kekerasan atau lainnya, misal diduga memang pembunuhan. Nah, ini tentu kita dorong pihak Polda Babel untuk mengusut tuntas, jangan sampai ada hal-hal lain yang itu terkait dengan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan profesi almarhum sebagai seorang wartawan. Ini tentu semuanya harus diusut tuntas atau memang murni faktor ekonomi yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Polda Babel bahwa ini diduga pencurian dengan kekerasan. Tapi karena ada almarhum ditemukan di dalam sumur, bisa saja tidak pencurian kekerasan, tapi bisa juga pembunuhan berencana. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tentu kita sekali lagi mendorong Polda Babel dan kami akan awasi untuk mengusut tuntas. Artinya menegaskan kembali polisi masih terbuka juga dengan opsi bahwa pembunuhan ini ada kaitannya dengan profesi? Sementara belum mendapatkan fakta-fakta demikian. Tentu semuanya itu berdasarkan fakta-fakta, tapi kemungkinan itu bisa saja. Oleh karena itu, untuk tidak cepat terburu-buru menyimpulkan, karena sebagaimana yang kita tahu, seperti dalam beberapa kasus lain, seperti di Sumatera Utara, yang awalnya itu diduga kebakaran sendiri, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan dibakar, misalnya ada wartawan yang ada di Sumatera Utara yang lalu. Nah, jadi kita mendorong sekali lagi penyidikan ini benar-benar cermat, teliti, komprehensif, tapi tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Semua fakta-fakta harus dikumpulkan, termasuk penyebab kematian. Apakah itu murni pencurian dengan kekerasan, atau memang ini ada dugaan pembunuhan berencana. Oke, 1 orang kan masih dalam pengejaran. Update-nya seperti apa, Pak? Ya, ini yang perlu dipastikan apakah yang kabur ini murni tukang kebun atau memang bagian dari komplotan yang melakukan dugaan kejahatan itu yang bersama yang sudah ditangkap, yang itu diduga membawa kabur mobilnya. Oke. Itu sementara. Yang belum bisa kita terima pasti yang kabur ini tukang kebun atau memang murni melakukan pencurian bersama yang ditangkap. Oke, nah untuk mengungkap secara cepat dan transparan, Kompolnas pengawasannya seperti apa Pak dalam kasus ini? Kami akan terus berkoordinasi dan nanti kami akan turun ke Babel, kita akan cek langsung seperti apa proses penyidikan yang telah dilakukan. Apabila ada hal-hal yang perlu kita telusuri lebih lanjut, kami akan lakukan itu. Ada fakta baru juga kah Pak yang didapat polisi setelah menangkap 1 orang di daerah Sumatera Selatan ya? Nah, biasanya itu kalau kaitannya dengan profesi wartawan biasanya itu agak sulit untuk diungkapkan pada saat ini. Oleh karena itu yang paling penting penyidik untuk tidak terburu-buru
setelah adanya fakta-fakta mengambil kesimpulan. Nah, bisa saja ada fakta-fakta lain yang masih tersembunyi, yang belum bisa diungkap, yang beberapa waktu lalu seperti di wartawan di Sumatera Utara kan seperti itu. Ada fakta yang masih terselubung, akhirnya bisa diungkap bahwa ini bukan kebakaran sendiri tapi dibakar. Nah, itu yang jangan sampai. Oleh karena itu sekali lagi penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, cermat dan teliti untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Semua fakta-fakta harus dikumpulkan berdasarkan bukti-bukti dan informasi-informasi yang sangat signifikan terkait dengan peristiwa. Oke, Pak Yusuf, tapi mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami, Pak, kalau dalam penyelidikan kasus yang mengaitkan dengan wartawan, entah itu apakah hasilnya akan berkaitan secara langsung dengan profesi ataupun tidak, langkah pengungkapannya yang dilakukan, pemeriksaannya seperti apa, Pak? Karena ini ada meninggal, tentu pendekatan scientific crime investigation. Apakah untuk memastikan penyebab kematian, apakah meninggal di dalam sumur atau meninggal sebelum di sumur. Nah, itu kan harus perlu dilakukan otopsi. Otopsi perlu dilakukan untuk memastikan penyebab kematian dan kira-kira waktu kematiannya kapan. Itu salah satu yang perlu kita dorong, pendekatan scientific crime investigation. Oke, artinya otopsi menjadi modal pertama untuk mengungkap lebih besar, lebih terang lagi ya, Pak? Ya perlu, cuman ya biasanya kalau di TKP air yang paling merusak fakta, merusak jejak gitu. Oleh karena itu menurut kami pendekatan saintifik dengan dilakukan otopsi untuk mendapatkan fakta apa penyebab kematian ini, apakah sudah meninggal sebelum di dalam sumur atau murni di dalam sumur atau memang ditenggelamkan sebelum meninggal. Itu kan nanti akan tergambarkan fakta-faktanya apabila dilakukan otopsi. Oke, Pak mau menegaskan lagi juga untuk satu orang yang sudah ditangkap, ini memang perannya sejauh ini apa Pak, sudah diketahuikah dan apakah memang orang dekat dari korban? Kami belum mendapatkan konfirmasi pasti karena penyelidik masih mengumpulkan fakta-fakta, jadi kita tunggu dulu sementara, tapi akan terus kita pantau. Itu saja. Oke, baik. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu, Pak. Selamat petang, salam sehat. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi 4 orang prajurit ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Prada Lukinamo yang diduga tewas karena dianiaya. Empat orang prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lukinamo, prajurit TNI AD yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Kadispenat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan 4 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka. Kadispenat menegaskan saat ini polisi militer TNI masih mendalami peran masing-masing anggota prajurit TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Syapril Saputra Namo. Selain menetapkan 4 tersangka, 20 orang telah diperiksa terkait kasus kematian Prada Lukinamo. Saat ini keempat tersangka ditahan di ruang sel tahanan Subden Pom 9 ND NTT. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengkonfirmasi 4 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus kematian Prada Luki Syapril Saputra Namo. Keadilan harus ditegakkan. Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Prada Luki Syapril Saputra Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia
pada 6 Agustus 2025 lalu. Prada Luki diduga tewas akibat dianiaya seniornya di asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Meski sempat mendapatkan perawatan medis selama 4 hari di RSUD Airamo, nyawa Prada Luki tidak terselamatkan akibat sejumlah luka yang diduga berasal dari kekerasan fisik berat. Sabtu kemarin, isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman Prada Luki ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Sekarang ibu saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Kepala Staf Brigif 21 Komodo, Letkol Infantri Bayu Sigit Dwi Untoro memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari dan meminta agar seluruh proses diserahkan ke tim investigasi yang dibentuk TNI. Terkait penanganan kasus, Letkol Infantri Bayu Sigit meminta agar semua pihak dapat bersabar sehingga kasus dapat ditangani secara tuntas. Saat ini semuanya sudah proses, semuanya sudah kita serahkan ke Denpom yang melakukan kegiatan penyelidikan. Tentunya ini memang memakan waktu karena memang ini benar-benar harus diselesaikan dengan tuntas. Prada Luki Sepril Saputra Namo merupakan anggota TNI yang baru lulus pendidikan 2 bulan. Setelah sah menjadi anggota TNI, Prada Luki ditempatkan di Batalion Pembangunan 843 Wakangamere yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dugaan sementara, Prada Luki menjadi korban penganiayaan seniornya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana keluarga menanggapi penanganan kasus kematian Prada Luki Namo yang diduga tewas akibat dianiaya? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Sepriana Paulina Mirpei, Ibunda Prada Luki Namo. Selamat petang, Ibu Sepriana. Selamat sore, Mbak. Bu, kami Kompas TV juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas kepergian putranya ya Bu ya. Terima kasih atas ucapan duka citanya. Bu Sepriana, dari TNI sudah menetapkan 4 orang jadi tersangka. Ibu dan keluarga sudah dengar kabar ini? Mohon maaf, sampai sekarang kami pihak keluarga, terutama saya sebagai seorang ibu, belum ada penyampaian langsung kepada saya. Jadi saya juga belum tahu secara langsung dan jelas. Terakhir komunikasi dengan Denpom TNI artinya sempat ada komunikasi apa Bu, informasi yang diberikan? Waktu terakhir saya di ND, kami mau berangkat ke sini membawa jenazah dari anak saya, dari Denpom ND sempat datang, hanya bertemu sebentar dan menyampaikan bahwa akan diusut kasus ini. Dan tidak menyampaikan perkembangan apa-apa lagi. Sampai saat ini saya belum dapat perkembangan yang lebih detail, Mbak. Oke. Artinya terakhir itu hari apa Ibu komunikasi dengan dari Denpom TNI? Saya komunikasi terakhir itu sebelum saya bawa jenazah malamnya. Kami berangkat itu tanggal 6 ya. Tidak salah saya. Sekitar 4 hari lalu. Ya kayaknya tanggal 6. Oke, dan artinya sampai hari ini belum ada update terbaru apapun yang disampaikan kepada keluarga? Belum ada yang menyampaikan langsung ke kami, terutama ke saya, ibu dari Prada Luki, belum. Oke, tapi bagaimana tanggapan dari ibu dan juga keluarga? Sudah ada 4 orang yang ditetapkan jadi tersangka. Tanggapan dari saya pengen kejelasan dari perkembangan kasus ini secepatnya. Dan saya ingin semua pelaku dihukum. Saya ingin secepatnya saya mendengar kejelasan dari perkembangan kasus ini. Karena kami yang korban. Apapun yang terjadi, kami adalah korban.
Apakah berhak seorang manusia diadili sampai meninggal? Hukum di mana yang menentukan seorang manusia diadili sampai meninggal? Apakah ada dia berbuat salah, dia membunuh orang? Ada laporan masuk yang dia membunuh orang? Itu. Kalau memang dia bersalah, adili dia secara hukum. Bukan adili dia sampai meninggal. Saya sangat kecewa kalau sistem seperti ini di sebuah institusi. Saya tidak menyebutkannya. Semua institusi itu ada hukumnya. Tapi kalau memang anak saya masih hidup, ini anak saya sudah tiada, mau dihukum mayatnya. Jadi sekarang yang diusut dan diperiksa itu bagaimana kematian anak saya. Bukan dicari-cari kesalahan anak saya lagi. Mau bongkar lubang kubur anak saya untuk cari kesalahannya. Kalian yang menghakimi anak saya sampai meninggal itu yang perlu dihukum. Itu maunya saya, Mbak. Saya sebagai seorang ibu bersuara untuk mencari keadilan buat anak saya. Anak saya sudah meninggal. Menurut dari Ibu Sepriana sendiri, penanganan dari TNI sejauh ini dalam beberapa hari ini sudah tepatkah, Bu? Sudah cukup cepat? Saya tidak tahu perkembangannya, karena saya juga kurang mengikuti berita tentang perkembangan-perkembangan ini. Saya kan masih dalam keadaan berduka, Mbak. Kecuali ada yang menyampaikan langsung ke saya, mungkin saya bisa tahu. Oke, Ibu, terakhir juga sempat berkomunikasi dengan almarhum. Ia sempat cerita ya, 20 orang yang melakukan penganiayaan, betul Ibu? Saya itu kan tidak tahu, kalau saya baca itu yang nama-nama itu sekitar 20 orang. Tetapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Lebih banyak. Saat itu yang diceritakan. Jadi saya mau diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya, tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara. Kalau bersalah dihukum. Yang saat itu diceritakan oleh almarhum terakhir seperti apa, Ibu? Dia itu hanya menyampaikan waktu video call itu bahwa dia itu dicambuk sama senior-seniornya. Waktu saya video call, dia di rumah mama angkatnya itu badannya semua luka-luka. Apakah pantas seperti itu? Dan apakah wajar? Dari cara dia meninggal saja kita lihat semua luka-luka di sekujur tubuhnya itu. Apakah itu wajar? Itu sakit, itu wajar? Itu yang harus dipertanyakan, Mbak. Jadi kami minta kejelasan dari proses hukum ini. Buat kami keluarga korban, terutama saya seorang ibu. Saya meminta keadilan. Saya membawa diri saya pribadi, saya tidak membawa siapa-siapa. Saya minta keadilan untuk diri saya dan juga anak saya yang sudah tiada. Saat terakhir video call, Bu, almarhum cerita sudah sejak kapan ia mendapatkan perlakuan penganiayaan dari senior-seniornya? Kalau memang pembinaan-pembinaan itu sih, namanya kita di dalam institusi seperti itu memang kadang wajar. Dia bilang dia harus sering menghafal nama-nama senior. Dia sering cerita, Mama, kami harus hafal nama senior. Kalau tidak hafal berarti kami nanti ditampar. Nah, itu mungkin saya masih maklumi sih, seperti itu. Tapi kalau sampai seperti itu dicambuk, terus seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka begitu, terus memar-memar begitu, apakah itu wajar? Oke. Berarti terakhir video call itu berapa hari sebelum akhirnya dapat kabar almarhum meninggal, Bu? Video call itu tidak salah hari Senin pagi. Hari Senin pagi, dan itu jadi komunikasi terakhir dengan Ibu? Komunikasi terakhirnya waktu dia di rumah sakit sempat HP-nya kan dipegang oleh seniornya. Jadi saya minta agar saya bisa bicara langsung dengan anak saya untuk melihat kondisi yang dia alami. Ternyata waktu saya lihat bibirnya sudah pucat sekali. Seperti kapas gitu, dan di bibir bawahnya itu ada semacam kayak luka yang sudah mengering begitu. Mungkin entah itu karena anak saya, karena mungkin radang atau apa saya tidak tahu, tapi kelihatan sekali seperti luka yang sudah mengering dan bibirnya pucat sekali. Karena kan dia HB-nya rendah.
Artinya Ibu kan yang juga menemani almarhum sampai menghembuskan nafas terakhir. Di rumah sakit juga sudah dalam kondisi tidak sadar ya Bu ya? Saya menemani, saya datang di rumah sakit Airamo Nagikeo, anak saya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan saya tidak pernah berbicara dengan dia sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Kalau almarhum sudah diotopsi belum Bu, sebelum dimakamkan? Kalau otopsi ini kami kan masih berpikir kasihan kalau badannya dibelah-belah. Jadi kami pikir visum saja. Oke. Kalau dari TNI Bu, saat itu memberikan informasi ke Ibu apa yang jadi penyebab kenapa anak Ibu saat itu bisa terbaring di rumah sakit? Belum ada informasi apapun. Hanya saya tahu informasi itu dari dokter di rumah sakit Airamo Nagikeo, dokter di ICU. Dari TNI sudah sempat memeriksa dari keluarga juga Bu? Maksudnya memeriksa bagaimana Mbak? Mengumpulkan keterangan terkait dari almarhum, apakah dari TNI ada yang juga sempat meminta keterangan tambahan? Ada beberapa intel juga datang untuk apa yang ditanya Bu? Kami. Ya hanya bertanya bagaimana saya ke sana, terus saya melihat Lucky sakit seperti apa, begitu. Oke. Dan kalau Ibu sendiri sekarang apa yang Ibu inginkan kepada dari TNI? Seperti apa penanganan yang Ibu inginkan? Saya hanya memohon dari hati yang paling dalam, saya sebagai seorang ibu memohon pada Bapak Denpom, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, agar bisa segera mengusut tuntas kasus ini dan pelaku itu semuanya tidak pandang bulu. Mau dia pangkat perwira, bintara atau tamtama, semuanya diproses. Jangan hanya janji-janji manis saja yang kami dengar. Apalagi saya seorang ibu, saya butuh kejelasan secepatnya. Ibu sudah bertemu langsung dengan pimpinan dari almarhum, Bu? Oh, kalau Bapak Danionnya kebetulan, mohon maaf, beliau sedang berada di Batu Jajar, ada kegiatan. Tapi beliau sudah berjanji kepada kami, saya dan suami, beliau akan datang ke rumah setelah selesai kegiatan di Batu Jajar. Ada rencana berarti hari ini Bu akan bertemu dengan Danionnya? Belum tahu Bu, karena kan kegiatannya masih di Batu Jajar. Saya belum tahu. Suami saya yang berkomunikasi langsung dengan beliau mungkin. Hanya penyampaian dari suami saya begitu, bahwa beliau sedang berada di Batu Jajar karena ada kegiatan. Oke. Sejauh ini juga kalau dari pengamatan dari keluarga, apakah penetapan tersangka ini sudah cukup cepat Bu, atau Ibu butuh yang lebih cepat lagi untuk menetapkan apakah ada tersangka lain atau tidak? Kalau menurut saya sebenarnya harus lebih cepat lagi. Karena kan ke sana pasti dari satu itu bisa terungkap semua. Oke. Itu yang saya harapkan. Oke, itu juga tidak hanya harapan dari keluarga Bu, kami juga mendoakan hal yang sama agar kasus ini diungkap secara cepat. Ibu Sepriana Paulina Mirpe, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih kami Mbak. Duka cita lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat sore. Selamat sore. Dan Kompas Petang akan kembali usai jeda dengan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan kereta cepat Wush ke Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming
menggunakan kereta cepat Wush untuk menghadiri upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wapres Gibran menggunakan Wush bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Momen Wapres Gibran naik Wush dibagikan Marwar Sirait melalui akun Instagramnya. Bersama Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming meresmikan satuan baru di lingkungan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bersama Presiden, Wapres menyaksikan defile pasukan TNI. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari arah kanan podium, tim paramotor TNI segera yang juga menjadi sorotan saudara. Dikala Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Momen tersebut diunggah Gibran di akun Instagram pribadinya serta diunggah di akun Instagram Sufmi Dasko Ahmad. Di akun Instagramnya, Wapres Gibran bilang kalau menu makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko, yakni mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Momen makan siang bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra mengundang tanya. Benarkah ada perbincangan penting antar keduanya? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau kita melihat dan juga membaca dari makan siang bersama antara Wapres Gibran dan juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, apa yang bisa Anda baca? Apakah ini sinyal bahwa Gerindra masih harmonis dengan Pak Jokowi atau hanya sekedar memelihara kesepahaman saja? Saya kira ada dua hal ya. Pertama, mestinya pertemuan antar tokoh semacam ini itu adalah perkara biasa. Karena kita tahu misalnya Prabowo Subianto dengan Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko adalah satu kubu dalam pemilihan Pilpres di 2024 yang lalu. Jadi kalau ada pertemuan seperti makan siang, bisa juga makan malam ataupun sarapan pagi, itu mestinya tidak terlampau perlu ditafsirkan secara berlebihan karena secara prinsip dan secara politik memang Pak Dasko ataupun Mas Gibran itu berada dalam suatu koalisi kekuasaan politik yang sama, terutama terkait dengan Pilpres 2024 yang lalu. Itu yang kemudian sangat mudah sebenarnya untuk menjelaskan, termasuk misalnya pasti publik melihat ini pasti ada pembicaraan yang terkait dengan isu-isu politik kebangsaan, minimal bicara tentang bagaimana untuk semakin memantapkan supaya program-program strategis Prabowo Subianto, program yang pro kerakyatan seperti soal program makan bergizi gratis, soal koperasi desa merah putih, soal sekolah rakyat dan seterusnya, itu sesuai dengan harapan dan tentu saja mampu memberikan akses yang positif, terutama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat selama ini yang belum ada solusinya. Itu yang tampak di permukaan, Mbak. Tapi publik juga kan tidak bisa menutup mata. Pasti ini secara simbolik ada sesuatu yang disampaikan apa, yaitu soal hubungan harmonis antara pemerintah hari ini dengan kubunya Pak Jokowi yang saat ini ada di Solo. Karena setelah ada pemberian amnesti dan abolisi kepada sejumlah pihak yang dinilai menjadi rivalnya Pak Jokowi dalam kontes politik 2024 yang lalu, itu kan dispekulasikan bagaimana hubungan politik antara pemerintah, antara kekuasaan dengan Solo per hari ini itu kan renggang. Jadi ketika foto ini diupload oleh Gibran yang publik tahu ini adalah replika politik dari Jokowi, pesan politiknya sederhana. Hubungan politik pemerintah, hubungan politik kekuasaan hari ini, itu baik-baik saja hubungan politiknya dengan Solo. Tidak seperti yang dispekulasikan oleh publik, karena selama ini ada satu keyakinan. Kalau pemerintah, kalau Prabowo Subianto, kekuasaan politik itu baik dengan Megawati, baik dengan PDIP, itu artinya dengan Solo itu tidak baik-baik saja.
Begitupun sebaliknya, kalau hubungan baik antara kekuasaan dan pemerintah hari ini dengan Solo baik-baik saja, berarti dengan PDIP itu dianggap tidak baik-baik saja. Saya membaca, kalau kita melihat rata-rata secara umum, mazhab politik Prabowo itu adalah mazhab politik yang ingin berdiri tegak di semua masyarakat, berdiri tegak di antara semua mantan-mantan presiden terdahulu. Jadi membaca Prabowo itu tentu tidak bisa dalam konteks hitam dan putih. Artinya Prabowo Subianto itu baik dengan SBY, baik dengan Jokowi, baik juga dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak bisa dalam perspektif konfliktual saja. Lalu sekiranya dari pertemuan makan siang kedua tokoh besar ini apa yang menjadi bahan diskusi? Ya pertama secara prinsip ya, kalau kita mau jujur, selama ini kan spekulasi hubungan antara Pak Prabowo dengan banyak pihak itu kan dipersepsikan sedang tidak oke. Misalnya begitu banyak kebijakan-kebijakan Prabowo itu kan diasumsikan berbeda secara diametral dengan kebijakan politik Prabowo. Dengan Pak Jokowi maksud saya, misalnya soal IKN itu kan adalah legasinya Pak Jokowi, tapi dalam perkembangannya sekalipun itu dilanjutkan, tapi kan misalnya dari segi anggaran ataupun dari segi target, itu kan tidak segaspol dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Begitupun misalnya terkait dengan infrastruktur, itu kan tidak terlampau jor-joran dilakukan oleh pemerintah hari ini. Artinya secara politik dan dari segi kebijakan dalam banyak hal, itu terjadi perbedaan secara signifikan yang dilihat oleh publik antara kebijakan politik Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Itulah yang kemudian selalu dibentur-benturkan. Ini adalah tanda-tanda bahwa hubungan keduanya itu tidak baik dan tidak mungkin akan bersinergis. Padahal secara prinsip bagi saya ini soal style dalam memimpin saja. Pak Prabowo misalnya lebih melihat bagaimana program-program rakyat itu down to earth dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Soal koperasi desa merah putih, makan bergizi gratis, kesehatan gratis, soal termasuk juga misalnya sekolah untuk rakyat, itu kan langsung. Pak Jokowi tidak melakukan itu secara prinsip dan lebih menjadikan infrastruktur atau IKN dijadikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kebangsaan. Itulah yang kemudian dibentur-benturkan oleh publik. Bagi saya, Pak Prabowo itu punya style politik sendiri, agak berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, tapi itu jangan ditafsirkan sebagai sebuah hal sifatnya konflik ataupun berbeda secara mazhab. Inilah apakah yang dalam pertemuan makan siang ini turut diperbincangkan soal adanya struktur baru di tubuh TNI? Karena ini sangat bertepatan sekali sebelum hari ini dilantik Wakil Panglima TNI. Ya, bagi saya secara prinsip kalau soal struktur TNI ataupun struktur apapun, itu saya kira memang adalah di internal TNI ya, dan tidak ada kebijakan-kebijakan lain yang mungkin akan itu muncul dari kepentingan dari outsider yang tidak memiliki hubungan hierarkis secara langsung. Tapi bagi saya secara prinsip, pertemuan-pertemuan tokoh kunci semacam ini menjadi penting sebenarnya untuk disampaikan kepada publik, minimal untuk memberikan pesan harmoni, memberikan kesan kerjasama politik. Karena kalau kita mau jujur Mbak, sebenarnya selama kurang lebih sekitar 10 tahun semacam ini, kan Mas Gibran itu sangat jarang sepertinya mengunggah bagaimana kebersamaannya dengan elit-elit kunci di negara kita. Mas Gibran itu dalam banyak hal tidak terlampau menunjukkan bagaimana relasi politiknya dengan DPR, relasi politiknya dengan pimpinan-pimpinan partai politik, ataupun pimpinan-pimpinan fraksi. Itu semua nyaris disapu bersih semua oleh Prabowo Subianto, mulai dari peran, hubungan politik harmonis dengan berbagai pihak, dengan berbagai elemen. Di situ kemudian publik melihat bagaimana peran Wapres kok yang awal-awal dulu kelihatan sangat agresif ketika membuka misalnya lapor Mawapres, tapi setelah itu kan nyaris tidak pernah ada gebrakan-gebrakan yang disinyalmen sebagai bentuk bagaimana kerjasama dengan elit-elit kunci di negara ini. Oleh karena itu, ketika ada pertemuan dengan Pak Sukmi Dasko, bagi saya Pak Sukmi Dasko ini bukan hanya soal sebagai wakil ketua DPR atau sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra, tapi publik melihatnya Pak Dasko ini adalah duplikat, semacam replika politik dari Pak Prabowo Subianto, karena saya kira begitu banyak kepentingan-kepentingan politik pemerintah, lobbyisnya, penyambung lidahnya, dan termasuk soal eksekutor ada di Dasko. Itu memang ada di tangannya Pak Dasko. Oke, tapi gini, kalau kita lihat dari Pak Dasko, Mas Gibran, ini kan adalah bukan sekedar nama ya. Pak Dasko bukan sekedar wakil ketua DPR ataupun ketua harian Gerindra, tapi juga bisa dikatakan sebagai tangan kanan Presiden Prabowo. Mas Gibran ini juga bukan sekedar wakil presiden, tapi juga simbol kesinambungan
politiknya Solo gitu. Lalu kalau dilihat dari pertemuan ini, siapa sekiranya yang menginisiasi? Ya, saya kira kalau pertemuan semacam ini pastinya ada mutual interesting, Mbak. Mutual understanding. Jadi saling Kebutuhannya bersinergi sama. satu sama yang lain. Tapi kalau dilihat dari segi penguploadannya, tentu yang mengupload pertama kali ini kan adalah Mas Wapres. Kan Mas Wapres ini sekali lagi ingin memberikan satu sinyalmen bahwa spekulasi-spekulasi liar terkait dengan hubungan yang tidak baik dengan Solo, dengan kekuasaan, itu ingin diamputasi. Artinya Mas Wapres lah yang menginginkan pertemuan ini sehingga bisa menginformasikannya ke publik karena memposting duluan seperti yang Anda sebutkan? Kalau semacam itu agak sulit karena postingannya seperti kolaborasi karena memention juga Pak Dasko ya. Tapi bagi saya secara prinsip siapapun yang menginisiatifi pertemuan ini rasa-rasanya memang mempertemukan dua figur ini yang dianggap mewakili Solo dan dianggap mewakili pemerintah menjadi penting untuk memberikan pesan harmoni, untuk memberikan kerjasama, untuk memberikan kesan bahwa semua hubungan politik kekuasaan hari ini dengan semua faksi, dengan semua kubu, dengan semua elemen itu baik-baik saja. Apalagi ini di bulan Agustus, tentu harmoni dan kerjasama itu jauh lebih ingin ditonjolkan dibandingkan dengan yang lain. Itulah yang saya sebut sebagai panggung depan. Meski begitu, memang Pak Prabowo Subianto itu kan memiliki hubungan baik dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Tapi bagi saya Pak Prabowo Subianto itu nggak mungkin didikte, nggak mungkin didirect, apalagi diatur-atur oleh mantan-mantan presiden terdahulu. Prabowo ingin menunjukkan sebagai presiden punya hak prerogatif dan bisa menentukan bagaimana arah kebijakan politik ke depan itu tentu sesuai dengan selera, sesuai dengan style, dan sesuai dengan keinginan-keinginan Prabowo tanpa diintervensi apalagi diatur-atur orang lain. Pesan itu yang sepertinya ditangkap oleh publik. Tapi dalam diskusi ini menurut Anda sendiri ikut dibahas tidak soal alasan mengapa Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Dasko dan bagaimana membaca representasi kekuatan politik saat ini setelah pertemuan antara Dasko dan juga Gibran? Kalau saya sih melihat ini semacam makan siang gratis, makan siang plus ya Mbak. Satu sisi pasti yang dibicarakan itu adalah soal suasana kebatinan politik di Indonesia saat ini, soal kekisruhan dan kegaduhan, dan pasti dalam banyak hal ada politik-politik yang saya kira sifatnya aktual dan happening, misalnya soal bagaimana kekisruhan yang belakangan ini muncul ya, amnesti, soal abolisi, dan seterusnya. Itu kan yang ditangkap oleh publik, tapi itu tentu tidak akan mungkin diekspos dan disampaikan secara terbuka oleh publik. Makanya logika panggung depan dan panggung belakang itu sangat relevan dalam konteks ini. Panggung depannya adalah makan siang bersama, suasana politik guyup dan kebangsaan, tapi di panggung belakang tentu pastinya ada banyak hal-hal lain yang sepertinya artinya amnesti terhadap Hasto Kristianto juga dibahas ya, menurut Anda ya, Mas Adi? Saya tidak terlampau meyakinkan karena ini adalah post factum, sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah menjadi cerita politik dan sudah menjadi cerita sejarah. Hasto sudah bebas, Tom Lembong juga bebas. Sepertinya dalam pertemuan ini hanya ingin menegaskan bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang sustain dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Artinya dalam banyak hal, orkestrasi politik pemerintah hari ini itu juga punya korelasi positif dengan pemerintahan di era Pak Jokowi. Saya kira di situ, karena semua peristiwa politik sudah selesai, Mbak. Karena semua yang terkait dengan amnesti, abolisi itu juga selesai. Saya kira di situ. Mungkin yang bisa dibaca dan juga bisa disimpulkan adalah ketika nantinya pada 17 Agustus para presiden-presiden terdahulu bisa berkumpul di Istana Negara. Terima kasih Mas Adi Prayitno atas perspektifnya. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI serta 6 Pangdam yang memimpin Kodam baru. Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia harus punya pertahanan yang kuat. Pemerintah kini dihadapkan pada strategi mengatur anggaran negara. Catatan Kompas TV akan kami hadirkan usai jeda. Babak baru Tentara Nasional Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI serta 6 Pangdam yang memimpin Kodam baru, pembentukan batalion baru hingga penambahan komando pasukan khusus. Presiden menyampaikan Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Inilah catatan Kompas TV, babak baru Tentara Nasional Indonesia. Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, Presiden Prabowo meresmikan reorganisasi Tentara Nasional Indonesia di Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Satuan elit yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat naik kelas menjadi Komando Utama Operasi alias Kotama Ops yang dipimpin seorang perwira tinggi bintang 3. Kopassus, Marinir, dan Kopasgat akan memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran, personel, dan operasional termasuk menambah grup dan batalion baru di bawahnya untuk memperkuat kemampuan tempur. Selain itu, 6 komando daerah militer atau Kodam baru dikukuhkan dan meresmikan nomenklatur Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal menggantikan nomenklatur Pangkalan Utama TNI alias Lantamal. Tidak hanya itu, Komando Pertahanan Udara atau Kohan Utnas kembali diaktifkan dan berada di bawah komando langsung Panglima TNI. Dalam reorganisasi ini, ada pembentukan satuan baru yakni Batalion Teritorial Pembangunan, Batalion Infanteri Marinir, dan Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat. Presiden Prabowo bilang ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Yang terakhir dan juga menyita perhatian, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, jabatan yang sudah 25 tahun kosong. Posisi Wakil Panglima terakhir kali dijabat Jenderal Fahru Rozi. Kini Jenderal Tandjo diharapkan pada tantangan yang lebih besar. Ia dituntut untuk menjadi motor operasional yang memastikan kesiapan tempur dan interoperabilitas 3 matra, sementara Panglima TNI fokus pada arah kebijakan strategis. Tim Liputan, Kompas TV. Reorganisasi TNI yang didasarkan pada Perpres nomor 84 tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI yang ditandatangani Presiden Prabowo 5 Agustus lalu menjadi tonggak sejarah pengembangan organisasi TNI. Sekaligus babak baru bagi Presiden Prabowo sebagai Panglima tertinggi TNI mengonsolidasikan kekuatan militer. Sebagai bagian dari komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, menurut penasihat khusus Presiden di bidang pertahanan, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, reorganisasi TNI adalah perintah langsung Presiden Prabowo. Kita memahami keinginan Presiden Prabowo memiliki tentara yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara. Kita juga setuju, pengembangan organisasi adalah hak internal TNI. Namun, reorganisasi TNI tentu tidak murah dan akan berdampak pada perubahan perencanaan anggaran negara. Bila satu batalion terdiri dari 300 sampai 1.000 prajurit, maka bisa dibayangkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji, tunjangan personel, hingga pembangunan infrastruktur militer. Belum lagi biaya pembelian dan perawatan alat tempur yang ada. Musuh terbakar api di Cijedug. Hari ini yang Kementerian Pertahanan mengusulkan kenaikan anggaran di 2026 menjadi 184 triliun.
Sementara di tahun 2025, Kementerian Pertahanan adalah kementerian dengan pagu anggaran paling besar, yakni 166 triliun. Pertanyaannya, apakah saat ini adalah waktu yang tepat melakukan reorganisasi TNI bila kita mempertimbangkan kondisi keuangan negara? Badan Pusat Statistik atau BPS memang menyebut perekonomian mulai pulih. Bahkan laju pertumbuhan nasional pada triwulan 2 tumbuh 5,12%, lebih tinggi dari prediksi semua lembaga riset dan ekonomi. Namun gelombang PHK masih terjadi. Hingga Juni 2025, portal 1datakemnaker.go.id mencatat 42.385 pekerja kena PHK. Penerimaan negara dari sektor pajak juga anjlok 19,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen menunjukkan tren yang terus turun dari 127,2 poin di bulan Januari menjadi 117,8 poin di Juni 2025. Kondisi ini menunjukkan tantangan berat yang dihadapi keuangan negara. Pemerintah diminta untuk terus menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan berbagai insentif agar daya beli masyarakat bisa meningkat dan sektor industri kembali menyerap banyak tenaga kerja. Keputusan reorganisasi TNI sudah dibuat dan dijalankan. Kita tentu berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan organisasi TNI dengan posturnya yang baru. Walau sudah dibentuk dan diresmikan, tidak berarti harus segera dipenuhi secara ideal. Pemenuhan kebutuhan militer bisa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Kami hormati, terimalah salam hormat dan bangga dari Pertahanan negara yang kuat tentu penting, namun menjaga stabilitas ekonomi jauh lebih mendesak hari ini. Pembukaan lapangan kerja baru, perbaikan upah, hingga fasilitas hidup yang layak kini yang paling ditunggu masyarakat banyak. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Yunani mengirimkan bantuan pangan ke Gaza melalui udara. Yunani mengirim 2 pesawat militer membawa bantuan. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, bantuan internasional lewat udara terus diberikan kepada warga Gaza. Di tengah makin meningkatnya kasus kelaparan dan kematian akibat kekurangan gizi. Yunani bergabung dengan negara-negara Uni Eropa mengirimkan bantuan pangan ke Gaza melalui udara. Yunani mengirim 2 pesawat militernya membawa bantuan. Negara-negara barat termasuk Inggris, Prancis, dan Spanyol baru-baru ini bermitra dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengirimkan pasokan kemanusiaan melalui udara ke wilayah Palestina tersebut. Namun Badan PBB untuk pengungsi Palestina telah memperingatkan bahwa bantuan udara saja tidak akan mencegah kelaparan yang semakin parah. Ribuan pengungsi Gaza yang tinggal di tenda-tenda dan di antara reruntuhan bangunan yang hancur tidak hanya berjuang melawan kekurangan makanan dan air, tetapi juga gelombang panas yang semakin memperburuk kondisi hidup mereka. Gelombang panas terjadi ketika pemerintah Israel memutuskan untuk mengintensifkan perang 22 bulannya dengan Hamas untuk mengambil alih kota Gaza. Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Empat orang prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Namo, prajurit TNI AD yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan 4 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka. Kadispenat menegaskan saat ini polisi militer TNI masih mendalami peran masing-masing anggota prajurit TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Pradaluki Syafril Saputra Namo. Selain menetapkan 4 tersangka, 20 orang telah diperiksa terkait kasus kematian Pradaluki Namo. Saat ini keempat tersangka ditahan di ruang sel tahanan Subdenpom 9 ND NTT. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengkonfirmasi 4 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus kematian Pradaluki Syafril Saputra Namo. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.